Hai teman-teman. Kembali lagi di Boba Time, Boleh Bahas Time bersama Selin. Saya Kevin. Saya Agus. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah romantis dari segmen kita sebelumnya nih. Kalau misalnya segmen sebelumnya kita udah bahas tentang relationship, khususnya dalam bidang pacaran atau dating. Nah, mungkin tuh lebih cocok buat orang-orang yang single, jomblo, sedang mencari belahan jiwanya, ya kan? Nah, tapi Kev, mungkin yang kali ini lebih cocok buat orang-orang yang udah pacarannya lama dan mau menuju ke tahap yang lebih serius. Iya, benar banget. Setuju sih. Soalnya pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang cukup besar, yakni pernikahan. Nah, mungkin ini menjadi pergumulan buat teman-teman yang sudah berpacaran bertahun-tahun dan ingin menuju ke tahap selanjutnya nih. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih yang aku harus persiapkan untuk mempersiapkan diri menjelang pernikahan? Apa yang seharusnya seorang laki-laki itu cari di diri calon istrinya, dan apa yang harusnya seorang wanita itu cari di diri calon suaminya? Ini serius amat ya. Tapi memang harus semua hidup ini bagian-bagiannya kita perlu serius. Itu bukan tegang, maksudnya serius itu artinya menggumuli seturut dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan itu nyatakan di dalam Alkitab, di dalam area itu. Kalau kamu tadi tanya berkenaan dengan saya mesti mikir orang itu tuh harusnya seperti apa. Saya mesti nyari yang seperti apa. Saya malah kebalik ya. Mau untuk mempersiapkan pernikahan, hal yang paling penting adalah kita belajar untuk mengenali diri. Nah, mengenali diri sendiri. Dan ini tetapi masalahnya ini adalah sesuatu topik yang besar dan dalam. Mungkin suatu saat kita akan bicara berkenaan sama identity. Misalnya ya identity. Tetapi intinya adalah kita harus membuat diri kita itu mengenal sebenarnya saya ini orang yang siapa saya di dalam Kristus Yesus. Saya ini diciptakan untuk apa? Saya ini memiliki panggilan apa? Saya memiliki potensi-potensi apa? Di tempat yang lain, apakah saya itu dilatih di dalam sekolah kehidupan oleh Tuhan melalui konteks kehidupan itu untuk menjadi bertumbuh, menjadi dewasa. Orang yang mau menikah, salah satu hal yang penting, ini secara umum bahkan, bukan saja orang Kristen, secara umum itu adalah menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Tidak ada orang yang siap pakai 100%, tidak ada orang yang sempurna di dalam hal ini, tetapi orang yang bertumbuh dan mau belajar menjadi dewasa. Nah, contoh-contohnya orang dewasa itu adalah contoh-contohnya dia bisa bertanggung jawab. Dia mengerti tugasnya. Dia mengerti posisinya, ini saya sebagai apa dan saya melakukan apa. Mungkin orang itu masih kecil misalnya umurnya 20 tahun. Tapi dia tahu saya pelajar atau saya mahasiswa, saya harus belajar. Saya adalah anak dari orang tua yang dikasih uang, ini bukan uang pribadi saya mesti hati-hati menyimpan dan menggunakannya dengan baik. Misalnya ini orang-orang yang pada umurnya itu belajar dewasa. Nah, masalah banyak itu adalah kita itu memperhatikan orang lain. Ini kelihatannya cocok nih buat saya nih ya, ini kelihatannya kurang cocok ya gitu ya. Maksudnya cocok gak cocok itu cantik gak cantik, bisa memuaskan keinginan saya apa begitu ya. Padahal dia sendiri gak ngaca gitu ya. Apakah dia itu siap untuk menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri? Jadi dia tuh nuntut orang lain terus. Padahal diri sendiri itu tidak dituntut untuk menjadi orang yang makin lama makin dewasa. Jadi yang penting kita mempersiapkan diri dulu ya, daripada kita itu mencari yang mana sih ideal type kita tuh kayak gimana, kita cari di orang lain. Jadi kita harus lebih fokus ke diri, mempersiapkan diri, nanti ketemu sendiri gitu Pak. Iya, tentu nanti pasti ada pergumulan di dalam berdoa, mencari teman hidup. Tetapi mencari teman hidup itu mencari teman hidup. Jadi yang match sama kita. Tapi kalau match sama kita, kamu mesti tahu dulu diri. Ya bukan egois ya, maksudnya tahu diri. Tapi saya ini siapa, apa yang saya perlukan. Saya itu panggilannya apa, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita itu tidak tahu, tidak kenal diri sendiri, kita juga tidak dewasa, maka kita akan mencari sesuatu yang sebenarnya tidak match dengan kita. Contohnya Pak? Nah, contoh misalnya, kalau kamu masih kecil ya, kamu kan selalu pikir,
keperluan hidup saya adalah es krim begitu ya. Saya doain banget es krim. Mungkin sampai sekarang nih. Ya, maksudnya begini, kalau nggak dapat itu terus nangis, ngambek begitu ya. Kamu lihat kebutuhannya itu adalah es krim, kebutuhannya main, kebutuhannya tidur, kebutuhannya permen begitu ya. Tapi kalau kamu sudah makin dewasa, kamu mengerti hidup ini seperti apa, kamu tahu tidur kelamaan, waduh itu bahaya sebenarnya malah. Ya kita perlu tidur, tapi kalau tidur kelamaan itu bahaya. Lihat ya, sesuatu ada perubahan di dalam konsep yang saya perlukan. Gitu. Sama kalau kamu nanti orang yang dewasa, makin bisa melihat diri, makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kenapa aku diciptakan seperti ini, talentaku apa, panggilanku apa. Maka kita akan makin lama itu makin dewasa, makin mengerti sebenarnya apa atau siapa atau seperti apa orang yang saya itu perlukan. Misalnya kalau kamu bukan orang yang bertumbuh, ngelihat pokoknya orang cantik, wow gua sabet aja pokoknya. Pokoknya nikah cepet-cepet, ayo. Tapi kalau kamu makin dewasa, saya dipanggil sama Tuhan. Misalnya untuk pergi ke satu tempat. Untuk saya melakukan tugas ini. Maka kamu akan mencari istri atau suami yang bisa menjadi teman perjuangan kamu seumur hidup di dalam bidang itu. Engkau bukan saja hanya melihat wajahnya atau penampilannya, boleh, tidak salah. Tetapi itu bukan lagi menjadi yang utama, bukan. Karena kamu makin lama makin mengerti hidupmu itu untuk apa. Nah itu akan berubah dengan bertambahnya kedewasaan, bukan bertambah umur ya. Ya, banyak orang bertambah umur, dewasanya tidak nambah. Banyak orang itu yang umurnya kelihatannya kok masih 22, 20, tapi orang yang hati dan pikirannya itu dewasa. Berarti dewasa itu nggak mesti sesuai dengan umur ya? Iya. Itu sangat hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Ya dan banyak orang, jangan cerita itu, banyak orang itu punya masalah di dalam rumah tangga, itu adalah karena salah satu atau dua-duanya sama sekali itu bukan orang dewasa. Tetapi sudah punya anak, lalu kemudian isinya cekcok, terus kemudian itu suaminya atau istrinya tidurnya itu sampai, suaminya tidur sampai siang, istrinya nonton drama Korea lah, drama sampai malam sekali. Itu bukan orang yang dewasa, bukan. Dia tidak bertanggung jawab. Ini anak kamulah, ini anak kamulah begitu. Itu bukan orang dewasa. Iya. Malah anaknya kasihan jadinya. Iya. Salah satu hal yang penting di dalam pernikahan adalah kedewasaan. Bahkan orang belum Kristen pun, kalau dua-duanya itu dewasa, uniknya di dalam anugerah umum, maka Tuhan itu memberikan kebaikan kepada keluarga itu. Berarti benar-benar dewasa itu benar-benar penting ya? Ya, dewasa itu karakter. Apalagi kita di dalam Kristus. Bukan saja bicara mengenai karakter, kita bicara berkenaan dengan visi, misi, panggilan kehidupan, dan segala hal yang Tuhan itu berikan kepada kita, tugas-tugas Kristiani sebagai murid Kristus. Lebih lagi. Kamu kalau mementingkan diri sendiri, nggak usah nikah. Karena di dalam pernikahan kamu dipaksa untuk menyangkal diri. Ada orang mengatakan satu institusi yang paling efektif untuk membentuk karakter seseorang itu pernikahan.